Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah bioteknologi, Ibu Sri Sofiati Umami MBiomed. Saya Intan Widuri dengan NIM 190104016. Di sini saya akan mempresentasikan materi ekstraksi DNA. Ekstraksi DNA merupakan tahap pertama penelitian molekuler yang sangat berpengaruh terhadap kualitas isolasi DNA. Ekstraksi DNA merupakan teknik untuk mengeluarkan DNA dari sumber asal, inti sel atau organel sel, baik itu DNA kloroplast maupun DNA mitokondria. Ekstraksi DNA bisa didapatkan dari sampel jaringan yang masih segar, beku, dikeringkan atau disimpan dalam alkohol atau buffer. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, yaitu ada beberapa tujuan dari presentasi kali ini. Yang pertama yaitu untuk mengetahui apa pengertian dari ekstraksi DNA tersebut. Kedua, untuk mengetahui prinsip kerja dari ekstraksi DNA. Dan yang ketiga yaitu aplikasi atau manfaat dari ekstraksi DNA. Ekstraksi DNA merupakan proses pemisahan DNA dari komponen sel lainnya seperti protein, karbohidrat, lemak, dan lain-lain. Ekstraksi DNA terdiri dari 3 tahap utama yakni perusakan dinding sel atau yang disebut dengan lisis, pemisahan DNA dari komponen lainnya, dan tahap yang ketiga yaitu ada tahap pemurnian DNA. Pemecahan sel atau lisis pada proses ekstraksi sel bertujuan untuk menghancurkan membran dan dinding sel sehingga bagian dalam sel dapat keluar. Selanjutnya, tahap pemisahan DNA dari makromolekul lain seperti protein, sebagian kecil RNA, lipid, dan polisakarida. Tahap terakhir ialah tahap pemurnian DNA. Tahap ini bertujuan untuk menghilangkan residu dari zat yang digunakan pada tahap lisis dan pada tahap pemisahan DNA. Ini merupakan contoh dari proses ekstraksi DNA. Bisa kita lihat di sini terdiri dari 5 tabung. Tabung yang pertama yaitu berisikan DNA atau RNA yang akan masuk pada proses lisis. Nah, proses pertama yang akan dilalui oleh tabung pertama yang berisikan DNA atau RNA ini masuk ke tahap lisis, yaitu tahap proses pemecahan sel DNA maupun RNA. Setelah masuk pada proses pemisahan sel DNA maupun RNA, maka akan berubah warna. Yang semula berwarna coklat akan berubah menjadi warna kuning. Nah, pada tahap pemisahan DNA ini akan masuk kepada tahap pemisahan DNA, yaitu pada tahap pemisahan DNA ini akan ditambahkan larutan alkohol sehingga setelah ditambahkan larutan alkohol, maka DNA atau RNA yang ada pada tabung tersebut akan mengalami pengendapan. Bisa kita lihat pada tabung yang nomor 3 ini, yaitu pada permukaan tabung, yaitu merupakan alkohol yang memiliki warna merah muda. Nah, dan di bawahnya itu merupakan DNA atau RNA yang mengalami pengendapan. Dan paling bawah merupakan jaringan dari DNA maupun RNA tersebut. Setelah masuk pada tahap pemisahan DNA, maka akan masuk ke tahap pemurnian DNA. Nah, di sini dibantu dengan batang pengaduk. Nah, batang pengaduk ini berfungsi untuk mengaduk yang tadi semula DNA atau RNA yang mengendap akan diaduk sehingga bisa menjadi cair. Nah, setelah masuk pada tahap pemurnian, batang pengaduk tersebut akan dikeluarkan dari tabung. Nah, kita bisa lihat batang pengaduk tersebut di sini ada titik berwarna hijau. Nah, titik berwarna hijau ini atau bintik berwarna hijau ini merupakan untaian DNA dari hasil pemisahan DNA tersebut. Nah, setelah masuk kepada tahap pemisahan DNA, maka akan lanjut ke tahap pemurnian DNA. Nah, DNA
DNA tadi yang berada pada tabung yang mohon maaf yang berada pada tahap pemisahan DNA, batang pengaduk tersebut kan terdapat bintik berwarna hijau. Nah, ini akan dimasukkan ke tahap pemurnian DNA pada tabung yang kelima. Ini merupakan salah satu proses dari ekstraksi DNA. Selanjutnya yaitu ada prinsip kerja ekstraksi DNA. Yang pertama yaitu bisa kita ketahui ada dua metode. Yang pertama ada metode ekstraksi konvensional dan ada metode berbasis kit. Metode ekstraksi konvensional ini salah satu contohnya yaitu metode konvensional fenolklorofon. Metode ekstraksi tradisional yang paling umum digunakan untuk mengisolasi materi genetik seperti DNA. Proses ini melibatkan pencampuran larutan fenolklorofon serta sampel disertai penggunaan sentrifugasi dengan instrumen centrifuge. Metode tersebut relatif lebih mudah dibandingkan dengan metode calcium klorid dan etidium bromid dan lebih umum dan aman digunakan untuk ekstraksi asam nukleat di laboratorium klinis. Yang kedua yaitu ada metode berbasis kit. Salah satu contohnya yaitu ada spin column yang diperkenalkan oleh McCormick, memperkenalkan metode ekstraksi DNA yang menggunakan partikel inti bersilika sebagai pengganti penggunaan larutan fenol pada ekstraksi. Fungsi dari silika ini sama fungsinya dengan fenol, namun memiliki beberapa unggulan seperti penggunaan yang lebih aman dan minim potensi kontaminasi silang. Ini adalah salah satu contoh metode berbasis kit yaitu QIAMP, prosedur dari salah satu contoh ini. Di sini tabung pertama yang ada 4 tabung yang berisikan ada blond, ada tisu dan ada body place, yaitu baik dari DNA ataupun RNA. Nah, tabung 2 ini akan memasuki 4 proses. Yang pertama yaitu ada proses lisis, yaitu proses pemecahan sel sehingga DNA atau RNA dapat terisi keluar. Nah, setelah masuk pada proses lisis akan masuk kepada proses binding, yaitu proses pengikatan DNA atau RNA sehingga dapat terpisah dari protein dan materi pengotor lainnya. Sebelum masuk ke tahap yang ketiga yaitu pada proses binding ini akan mengalami vakum yaitu berhenti sejenak dalam melakukan proses. Nah, setelah masa vakum selesai maka akan masuk ke tahap yang ketiga yaitu ada tahap washing, yaitu tahapan pencucian materi genetik DNA maupun RNA agar terpurifikasi. Sebelum masuk ke tahap terakhir yaitu tahap elite, akan materi genetik DNA maupun RNA tersebut akan mengalami vakum terlebih dahulu. Nah, setelah melalui proses vakum tersebut maka akan berlanjut ke tahap yang terakhir yaitu ada tahapan elite atau tahapan resuspensi dengan penambahan larutan buffer sebagai pelarut dari materi DNA atau RNA. Nah, ini merupakan pengertian dari 4 tahapan proses ekstraksi DNA. Selanjutnya yaitu ada aplikasi atau manfaat yang sering digunakan dalam ekstraksi DNA. Isolasi DNA atau yang disebut dengan ekstraksi DNA ini diperlukan untuk analisis genetik yang digunakan untuk tujuan ilmiah, medis maupun forensik. Para ilmuwan menggunakan DNA yang sudah diisolasi di sejumlah aplikasi seperti DNA ke dalam sel dan binatang atau tanaman atau untuk tujuan forensik. Nah, kita sudah sampai pada kesimpulan. Kesimpulan dari materi ekstraksi DNA. Ekstraksi DNA merupakan proses pemisahan DNA dari komponen sel lainnya seperti protein, karbohidrat, lemak, dan lain-lain. Ekstraksi DNA terdiri dari 3 tahapan utama, yakni perusakan
dinding sel atau yang disebut dengan lisis, pemisahan DNA dari komponen sel lainnya, serta pemurnian DNA. Pemecahan sel atau lisis pada proses ekstraksi sel bertujuan untuk menghancurkan membran dan dinding sel sehingga bagian dalam sel dapat keluar. Selanjutnya, tahap pemisahan DNA dari makromolekul lain seperti protein, sebagai lipid, dan polisakarida. Tahap terakhir ialah tahap pemurnian DNA. Tahap ini bertujuan untuk menghilangkan residu dari zat yang digunakan pada tahap lisis dan pemisahan DNA. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.